kondisi Partai Golkar Provinsi Maluku hari ini sangat merugikan kepentingan partai. Kita tahu bersama bahwa bulan Juli Agustus ini akan dilakukan verifikasi administrasi partai, sehingga semua kesetapan, semua kesiapan Partai Golkar harus betul-betul matang. Kalau bongkar muat kepengurusan Partai Golkar ini tentunya akan mengganggu konsolidasi, termasuk konsolidasi pemenangan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden Indonesia pada tahun 2024 nanti. Ini sangat merugikan. Dan bagi kami, kalau ada salah satu kader Partai Golkar Provinsi Maluku termasuk Ketua DPD mengganggu proses konsolidasi dengan membongkar muat kepengurusan yang ada, mengutak-atik lagi, di mana verifikasi pada bulan Juli Agustus sudah berjalan, maka ini mengindikasikan bahwa beliau akan mengganggu proses konsolidasi pemenangan calon presiden Ketua Erlangga Hartarto 2024 nanti. Oleh karena itu, kita minta untuk stop melakukan tindakan-tindakan yang akan mengganggu konsolidasi kemenangan presiden dan calon presiden kita, Bapak Erlangga Hartarto. Inilah ungkapan kekesalan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku atas kebijakan Ketua DPD yang tidak tunduk pada keputusan Mahkamah Partai Golkar. Pasalnya, menurut Suban Patimahu, apa yang dilakukan Ramli Umasugi akan menghambat target pemenangan Partai Golkar di Maluku pada 2024. Dan pada tanggal 21 April kemarin telah dilakukan pleno DPD 1 dengan beberapa agenda, ada arahan Ketua Umum dan dibicarakan adalah target pemenangan Partai Golkar dalam pemilu 2024, kemudian tugas-tugas konsolidasi ke DPD Kabupaten Kota, musyawarah dan musyam yang belum selesai, dan ketiga adalah sosialisasi dan konsolidasi hasil Mahkamah Partai. Nah, pada rapat pleno kemarin ada sebuah kesepakatan yang cukup penting untuk dilanjutkan. Bagian daripada agenda partai ke depan adalah mengeksekusi putusan Mahkamah Partai di mana eskep DPP Partai Golkar nomor 403 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi, dan menyatakan sah dan berlaku eskep DPP Partai Golkar nomor 371 tentang komposisi dan kepengurusan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2020-2025. Dan pada rapat kemarin di pleno itu tidak langsung merupakan agenda pleno revitalisasi, karena berdasarkan PO 08 anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar, apabila ingin melakukan revitalisasi maka harus dilakukan rapat khusus dengan agenda tunggal, yaitu revitalisasi. Yang terjadi kemarin tidak ada agenda tunggal untuk revitalisasi, sehingga disepakati pada rapat tersebut untuk dibentuk tim ad hoc untuk membantu Ketua DPD untuk menyusun komposisi revitalisasi DPD Partai Golkar sesuai dengan amar putusan pada Mahkamah Partai, di mana salah satu amarnya memerintahkan untuk DPD Partai Golkar Provinsi Maluku untuk segera mengusulkan usulan perubahan komposisi Partai Golkar Provinsi Maluku ini. Nah, kemudian dibentuklah tim itu, namanya tim penyelaras penyusunan revitalisasi. Itu diantaranya adalah ketua organisasi, saya sendiri, Suban Patimahu, kemudian ada ketua Angkatan Muda Partai Golkar, ada Hamzah Nurlili, ketua KPPG, Ibu Kostafina Lita Mawaputi, kemudian Korbit Elektoral, Pak Onggo Ayo Domingus Ayal, kemudian Ibu Yosina Siger sebagai wakil ketua, dan ketua sekretaris dan bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Itu yang ditetapkan di pleno DPD Partai Golkar kemarin. Dan saat pleno kemarin yang berlangsung pada tanggal 23 April hari Sabtu, itu pleno rapat revitalisasi itu tidak berjalan secara sampai selesai, karena pada saat awal pertemuan itu kami sebagai peserta meminta legitimasi juga di samping pleno, kita minta tim ini di-SK-kan, sehingga pada hari itu rapat ditunda sampai hari Senin menunggu SK yang dikeluarkan oleh DPD 1 sehingga legitimasi tim ini bekerja secara sah. Akan tetapi yang terjadi dari informasi yang kami dapat, hari Senin itu tidak dilanjutkan dengan rapat tim revitalisasi, akan tetapi saudara sekretaris DPD Partai Golkar, Pak James Timisela, sudah berangkat ke Jakarta membawa usulan revitalisasi kepada Ketua DPD Partai Golkar dan bendahara DPD yang berada di Jakarta. Dan kami pun mendapat informasi yang akurat bahwa usulan itu sudah sampai ke meja sekjen.
dan kemudian Pak Ketua sekitar benar sudah kembali ke Ambon sampai hari ini, tapi kami pun belum sempat bertemu dengan ketiga unsur pimpinan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku ini. Tetapi yang terjadi, menurut Hamzah Nurlili, tindakan-tindakan yang dilakukan Ketua DPD yang kurang beretika dan tidak elegan yang membuat semangat penyatuan itu menjadi rapuh. Rapat pleno tanggal 21 kemarin, kami selaku pengurus dan fungsionaris Partai Golkar Provinsi Maluku merasa bahwa ini momentum rapat kemarin, momentum untuk penyatuan, momentum antara penyatuan pemikiran untuk secara bersama-sama membangun Partai Golkar Maluku ini ke depan pasca putusan mahkamah. Tetapi yang terjadi malah membuat kami melihat bahwa ini sepertinya semangat penyatuan untuk ini menjadi rapuh karena tindakan-tindakan yang dilakukan secara kurang etika, elegan, seperti yang disampaikan oleh saudara Ketua Bidang Organisasi, bahwa kemarin itu kami prinsipnya datang memenuhi undangan untuk dalam semangat kebersamaan dan penuh semangat kegotong royongan untuk bersama-sama siap untuk menyatukan visi perjuangan ke depan ini menjelang 2024. Jadi semangatnya sudah harus kita bersatu untuk memperjuangkan kepentingan partai ini ke depan. Di depan mata sudah ada pesta demokrasi 2024. Pak Ketum kita siap untuk bertarung, berproses dari 2024. Ini yang menjadi motivasi kami untuk mari kita berdalam kekuatan bersama dalam spirit kebersamaan untuk memperjuangkan. Tetapi lagi-lagi terjadi hal-hal yang membuat riak-riak kembali terjadi di Partai Golkar, khusus di kami di Provinsi Maluku. Padahal hal-hal itu tidak sepatutnya terjadi. Selain itu, Domingus Ayal mengungkapkan kekecewaan dan penyesalan atas tindakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ramli Umasugi. Jadi saya sebagai pemohon korbit elektoral DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Subhan Matimau sebagai bidang organisasi, Saudara Hamzah Nurlili dari AMPG, dari kuasa hukum, saya rasa sudah jelas. Hanya saya mau menambahkan bahwa sebagai kader Partai Golkar, saya sangat menyesal atas tindakan Saudara Ramli Umasugi karena tidak melalui sebuah mekanisme. Kita baru saja selesai untuk proses rekonsiliasi, tapi ternyata di tanggal 21 itu yang sudah menjadi sebuah kesepakatan dari pleno itu dia melanggar. Saya pun saat itu selaku pengurus sekaligus sebagai kuasa hukum dari prinsipal dalam perkara 38 yang kemudian dalam agenda itu harus mensosialisasi dan mengkonsolidasikan tentang amar putusan Mahkamah Partai. Namun kenyataannya saya juga saat itu menyampaikan keberatan karena ada yang mengusulkan untuk revitalisasi itu diserahkan kewenangannya kepada ketua. Oleh karena itu saya berkeberatan karena saya selaku kuasa hukum juga dari prinsipal, saya patut untuk mengamankan isi dari amar putusan Mahkamah Partai, sehingga saya memberikan atensi kepada ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku untuk tidak lagi mengulangi kekeliruan dan kesalahan, sehingga di hari ini ketika saya mendengar bahwa ada usulan tanpa suatu mekanisme yang sebenarnya saat itu saya sudah memberikan atensi dan juga berkeberatan dalam rapat pleno itu tentang ada hal-hal yang untuk diserahkan kepada ketua DPD untuk mengeksekusi. Namun saya sangat tidak percaya bahwa hal ini terjadi lagi, karena sudah saya tegaskan bahwa
revitalisasi maupun perubahan pengurus itu harus melalui mekanisme yang ditentukan dalam PO maupun dalam ADRT. Kondisi Partai Golkar Provinsi Maluku hari ini sangat merugikan kepentingan partai. Kita tahu bersama bahwa bulan Juli Agustus ini akan dilakukan verifikasi administrasi partai, sehingga semua kesetapan, semua kesiapan Partai Golkar harus betul-betul matang. Kalau bongkar muat kepengurusan Partai Golkar ini tentunya akan mengganggu konsolidasi, termasuk konsolidasi pemenangan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden Indonesia pada tahun 2024 nanti. Hidup Erlangga. Ini sangat merugikan. Dan bagi kami, kalau ada salah satu kader Partai Golkar Provinsi Maluku termasuk Ketua DPD mengganggu proses konsolidasi dan membongkar muat kepengurusan yang ada, mengutak-atik lagi di mana verifikasi pada bulan Juli Agustus sudah berjalan, maka ini mengindikasikan bahwa beliau akan mengganggu proses konsolidasi pemenangan calon presiden Ketua Umum Erlangga Hartarto 2024 nanti. Oleh karena itu, kita minta untuk stop melakukan tindakan-tindakan yang akan mengganggu konsolidasi kemenangan presiden calon presiden kita Bapak Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto menang. Maluku pastikan Golkar Maluku pastikan bahwa kita akan menangkan Bapak Ketua Umum Erlangga Hartarto pada agenda Pilpres 2024 nanti. Erlangga Hartarto menang.